Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Giri Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai Next Generation Cloud for IoT Application. Tema ini merupakan tema pertemuan ketujuh dari perkuliahan Internet of Things. Next Generation Cloud for IoT Application ini diacu dari buku The Internet of Things Enabling Technology Platform and Use Case dari Petruraj Anupama Siraman. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memiliki buku itu ataupun buku yang lainnya sehingga memperkaya pengetahuan kita di bidang IoT. Nah, jadi kenapa kita membahas Next Generation Cloud for IoT Application itu karena secara objektif teknologi sedang berkembang, kemudian banyak organisasi-organisasi yang perlu melakukan efisiensi sehingga kita perlu sebuah konsep namanya cloud untuk IoT ini. Kalau kita lihat the powerful of Pioneer Cloud itu terdiri dari ada 4, hybrid and federated cloud, kedua edge or fog cloud, software defined cloud, dan cognitive cloud. Kalau teknologi itu secara overwhelming, saya bacakan ya, the overwhelming acceptance of cloud concept, there's a big turnaround transformation waiting to happen for IT, the overwhelmingly accepted key enabler of business operation. Especially in infrastructure front, there are possibility and opportunity for dramatic and decisive optimization. The cloud paradigm has also brought in newer service deployment, delivery pricing, consumption, and acquisition model. Jadi mengenai cloud teknologi ini berkembang karena mekanisme penyimpanan itu perlu berada di mana saja, kapan saja, tapi memperhatikan juga masalah pembiayaan yang diperlukan karena kalau kita melakukan investasi dengan requirement yang tadi akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, bagaimana next generation cloud untuk IoT application itu? Contohnya smart home. Jadi, bagaimana setiap sensor akan digunakan dipasang di rumah sehingga rumah tadi menjadi smart. Contohnya sederhana, bisa kita lihat gambar di kiri. Pertama, pada dasarnya adalah ada sensor di situ dituliskan measurement, kemudian ada orang dan akan dideteksi orang itu ada di mana segala macamnya. Dari semua sensor itu, maka masuk ke dalam cloud yaitu sensory data. Kemudian setelah sensory data itu, kita akan ketemu di smart home itu ada energy management, fire detection atau fire protection, luminary control, air conditioner, nama present management. Jadi pada saat smart home atau smart campus ini diimplementasikan, maka orang akan datang ke kampus, tidak perlu lagi nge-tap absen ataupun pakai fingerprint. Measurement atau sensor akan mendeteksi siapa yang hadir di situ, kemudian secara otomatis akan mencatatkan sebagai present management. Pada saat present management akan diketahui otorisasi orang tersebut kemana. Misalnya ada ruang server, ataupun ruang kelas, ataupun ruang-ruang yang lainnya, secara otomatis akan terbuka atau tertutup sesuai dengan otorisasinya. Kedua, pada saat dia deteksi, rumah itu akan mendeteksi berapa jumlah orang yang hadir, termasuk juga air conditioningnya akan ditetapkan suhunya. Bahkan di beberapa smart home, setiap orang punya spesifikasi kebutuhan air conditioner yang beda-beda. Jadi mungkin bisa saja saya orangnya tipikal yang suka dingin, maka secara otomatis temperaturnya akan diatur ke versi yang lebih dingin dibanding orang pada umumnya. Ataupun ada orang-orang yang saya nggak suka terlalu dingin, maka air conditionernya akan mengatur ke suhu yang lebih tinggi lagi, gitu kan. Artinya smart home ini akan beradaptasi terhadap orang-orang dan profil dari orang-orang tadi itu. Termasuk juga luminary control, pencahayaan, dan segala macam itu pun juga akan diatur. Jadi mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu banyak, maka ataupun orang yang tidak pernah lewat ke suatu ruangan, maka ruangan tersebut
padam, tidak perlu nyala jalan dan segala macamnya. Termasuk juga mekanisme fire protection akan mendeteksi semua hal terkait dengan keamanan gedung, dan terakhir energy management. Jadi smart home itu impact-nya terhadap efisiensi energi yang dibutuhkan. Kadang misalnya ada sebuah rumah, anggap ruangannya ada 10, orangnya hanya 1, maka mungkin hanya diperlukan sinar untuk pada saat dia jalan kaki antar lorong saja. Setelah orang itu lewat maka lampunya padam, kemudian orang akan stay di satu tempat, maka ruangan itu akan nyala, yang 9 lagi mati. Sehingga efisiensi dari energi yang dibutuhkan sebetulnya dengan sangat mudah dioptimalkan. Itu kira-kira smart home yang akan diimplementasikan. Kedua adalah smarter grid. Apa itu smarter grid? Smarter grid adalah bagaimana pengaturan power supaya nilai efisiensi yang dihasilkan tinggi. Di sini contohnya ada energi terbarukan, misalnya kincir angin, solar panel, dan segala macamnya. Maka si smarter itu akan mendeteksi semua dan bagaimana melakukan pengaturan energi mana yang akan digunakan lebih dulu daripada energi lain. IoT dan Cloud for Smarter City. Jadi ini yang sering dibahas di beberapa tempat mengenai smart city. Di smart city pun juga hampir sama seperti di smart home, maka di setiap titik akan dipasang sensor, kemudian sensor itu akan melakukan pengukuran, dimasukkan ke cloud, cloud itu akan menginformasikan apa saja yang harus di-treat dari city tadi, sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang ada, sehingga lebih baik. Tadi contohnya, kalau ada sebuah daerah, misalnya sebuah desa, antar desa itu isinya hanya 10 orang, bisa seperti itu, dan penduduknya juga jarang lewat, maka jalanan antar desa sendiri bisa mati. Tapi pada saat orang itu lewat ke jalan tersebut, maka jalan penghubung desa itu akan nyala secara otomatis. Mungkin hal-hal tersebut bisa menjadi masukan buat desa tadi. Kemudian smart city tadi juga bisa mendeteksi, ataupun untuk smart city di jalan di kota-kota besar bisa mendeteksi jalan mana yang macet, sehingga penduduknya akan diarahkan ke jalan-jalan yang tidak macet dan segala macam, sehingga nilai efisiensi yang akan dihasilkan akan tinggi dan orang bisa hidup lebih nyaman. Jadi smart city itu goals-nya orang yang tinggal bisa lebih nyaman dengan pemanfaatan energi yang optimal. Ini contoh-contoh benefit dari new service to citizen. Contohnya menambah waktu pada masyarakat untuk dapat menerima kehidupan yang lebih baik, meningkatkan aksesibilitas melalui informasi beberapa media yang digunakan, kemudian meningkatkan pengalaman atau pemahaman melalui video komunikasi, meningkatkan pendidikan secara gratis, meningkatkan konten maupun kualitas. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan pada saat sebuah kota mengimplementasikan smart city secara benar. Jadi smart city itu goals-nya adalah smart living, di mana orangnya tinggal akan hidup lebih baik, beserta energi yang digunakan itu secara optimal. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.